Nah, satu formasi diperebutkan teman-teman 12 orang ini. Di ranking yang tertinggi itulah yang nanti akan menempati formasi. Baiklah sobat semuanya, di sini nanti kita akan mencoba untuk menggunakan data, yaitu menyandingkan data jumlah pendaftar dari kebutuhan khusus dan juga pendaftar kebutuhan umum, yang nantinya kita akan sandingkan dengan data jumlah kebutuhan atau formasi P3K Guru 2023. Di sini kita ambilkan contoh dari salah satu daerah yang telah mempublikasikan untuk seluruh datanya. Berikutnya di sini nanti kita akan memanfaatkannya untuk mencoba kita mengecek ya daftar nama honorer yang masuk dalam kategori aman dan juga tidak aman itu yang seperti apa. Nah, tentunya di sini nanti yang akan bisa menjadi penentu ya kita itu untuk lulus dan juga mendapatkan penempatan P3K Guru 2023. Tentunya di sini teman-teman juga bisa memanfaatkan data di daerah masing-masing untuk rekapitulasinya, untuk menentukan memprediksikan kira-kira nanti kita masuk dalam kategori guru honorer yang aman ataukah belum aman. Kira-kira seperti apa contohnya dan bagaimanakah cara mensimulasikannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini pertama-tama di sini kita harus memahami dulu terkait tentang juknis untuk pengisian formasi jabatan fungsional guru 2023. Ya, mana di sini setelah semuanya ini mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, maka di sini untuk pengisian formasi di 2023 ini didahulukan secara berurutan. Yaitu yang pertama adalah untuk teman-teman pelamar prioritas atau guru-guru yang sudah lulus passing grade ya. Kemudian jika masih ada sisa formasi akan diberikan untuk penempatan teman-teman XTHK 2. Kemudian jika masih ada formasi akan diberikan untuk penempatan guru non ASN di sekolah negeri yang masuk dalam kategori kebutuhan khusus ya. Artinya di sini untuk guru non ASN yang dimaksud itulah guru honorer yang memiliki masa kerja di atas 3 tahun atau sama dengan 3 tahun. Atau mungkin teman-teman yang masa kerja kurang dari 3 tahun namun terdeteksi di SSCSN itu sebagai pelamar kebutuhan khusus. Kemudian untuk sisa formasi yang masih tersisa ya, maka nanti akan diberikan untuk penempatan dari teman-teman pelamar umum. Nah, di sini untuk mekanisme seleksi untuk pelamar prioritas itu tidak mengikuti seleksi kembali, artinya menggunakan nilai seleksi di tahun 2021 yang sudah lulus passing grade. Kemudian XTHK 2, guru non ASN, kemudian pelamar umum ini menggunakan seleksi CAT BKN yang saat ini tentunya masih ada yang sedang berlangsung ya untuk seleksinya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kita buka ya untuk rincian formasi. Di sini kita mencoba untuk mensimulasikan yaitu contoh di salah satu daerah ya, di salah satu Pemda. Nah, di sini adalah salah satu Pemda ini untuk jabatan fungsional guru di tahun 2023. Ini ada alokasi formasi yang seperti ini, yaitu untuk jabatan guru agama Hindu itu adalah ada satu formasi. Dan ingat, untuk seluruh formasi P3K Guru itu berada pada dinas pendidikan semua ya. Jadi di dinas pendidikan kabupaten, kota atau provinsi kita itu nanti yang akan dibagikan bagi teman-teman untuk pengisian formasi. Jadi dari formasi ini nanti banyak sedikitnya formasi tentunya nanti akan berpengaruh terhadap kelulusan kita dapat penempatan ataukah tidak. Kemudian untuk ahli pertama guru agama Islam di daerah ini membuka 82 formasi, kemudian guru Katolik 2, kemudian guru agama Kristen ada 4. Kemudian untuk guru bahasa Indonesia ini ada 30 formasi, cukup banyak juga kan. Kemudian untuk ahli pertama guru bahasa Inggris ada 11, kemudian guru BK ada 20, kemudian guru IPA 20, guru IPS ada 40, guru kelas ini hanya ada 100 teman-teman. Kemudian guru matematika ini ada 10, kemudian ahli pertama guru PJOK 80, kemudian PKN ada 10, kemudian 10 untuk prakarya, kemudian seni budaya ada 10, dan juga yang terakhir ini untuk guru TIK ada 20. Nah, dari seluruh formasi yang dibuka di Pemda kita, tentunya dulu teman-teman sudah melakukan pendaftaran. Nah, kemudian dari jumlah pendaftar ini adalah seperti yang disajikan di sini. Ini adalah untuk pelamar ya, untuk resume pelamar khusus. Nah, di sini kita lihat dulu untuk yang sudah resume pelamar kebutuhan khusus itu adalah jumlahnya sekian.
Nah, di sini pelamar kebutuhan khusus ini kita sebelum masuk ke pelamar kebutuhan umum, kita cek dulu untuk data yang jumlah rekapitulasi peserta kebutuhan khusus yang sudah berhasil resume. Namun di sini kita membuat disclaimer dulu, yaitu di sini ini masih disebut sebagai yang resume pelamar khusus. Di sini masih banyak juga ya, yaitu dari pelamar khusus maupun juga umum. Ini yang kemarin itu tidak lulus seleksi administrasi. Nah, otomatis kalau misalkan teman-teman nggak lulus seleksi administrasi, maka tidak masuk dalam kategori yang di sini ya, yang nanti akan kita bisa perhitungkan. Jadi kita asumsikan untuk seluruh pelamar yang ada di sini ini adalah sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah mengikuti mekanisme seleksinya masing-masing. Misalkan untuk P2, P3, P4 itu kan sudah ikut seleksi dengan cat BKN ya. Kemudian untuk yang data pelamar kebutuhan umum itu adalah yang seperti ini. Jadi di sini kita bisa cek ya dari per mata pelajaran, teman-teman. Misalkan di sini yang pertama ini adalah untuk kita bisa memprediksikan ya apakah posisi kita itu termasuk aman ataukah kurang aman. Ini kita bisa menyandingkan dari data jumlah formasi yang ada di Pemda. Nah, di manakah kita bisa melihat data formasi seperti ini? Tentunya teman-teman di Pemdanya masing-masing itu atau di instansi masing-masing itu kan dulu ketika pendaftaran dibuka itu kan diberikan surat edaran ya pengadaan P3K atau CSN 2023. Nah, di lampirannya itu ada rincian formasi yang dibuka kan. Nah, kita ceknya itu yang di situ yang sangat valid ya. Jadi kita nggak bisa mengecek yang ada di BKN, situs BKN itu bisa berubah-ubah ya. Jadi yang valid adalah yang dalam SK dari penetapan kebutuhan PAN RB yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan juga lampiran, yaitu surat edaran pengadaan P3K di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya kalau berbicara tentang posisi yang aman dan juga kurang aman, itu adalah kira-kira seperti ini. Kita ambil saja contoh, yaitu kita urutkan ya dari yang pertama. Ini semua mapel nanti kita akan bahas. Teman-teman silahkan yang mungkin belum ngopi, ini disiapkan kopi karena mungkin video kita ini agak sedikit panjang ya. Nah, di sini untuk jumlah formasi kebutuhan khusus ini pelamarnya ada 440. Kita asumsikan seluruh pelamar ini lulus seleksi administrasi ya. Jadi mereka berhak untuk ikut perankingan. Nah, kita cek untuk yang pertama. Ini adalah guru agama Islam. Nah, guru agama Islam ini adalah untuk jumlahnya di sini jumlah formasi itu ada 82, teman-teman. Jumlah formasi guru agama Islam ada 82. Kemudian di sini untuk pelamar kebutuhan khusus itu yang mendaftar ada 54 ya. Nah, ada 54 peserta yang mendaftar untuk guru agama Islam. Nah, dikarenakan jumlah pendaftar kebutuhan khusus ini lebih sedikit dari jumlah formasi, maka dulu itu masih dibuka pendaftaran untuk teman-teman pelamar umum, yaitu yang memiliki ijazah yang linear untuk mendaftar di jabatan ahli pertama guru pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya dengan kondisi yang seperti ini, kita asumsikan untuk guru agama Islam ini seluruh pelamar kebutuhan khusus ini lulus seleksi administrasi semuanya. Dikarenakan di sini formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar kebutuhan khusus, berarti dapat dikatakan untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus dari guru agama Islam ini adalah baik itu P2 maupun P3 atau mungkin juga kalau misalkan masih ada P1, maka teman-teman dapat dikategorikan sebagai aman. Artinya di sini nanti kita itu adalah dari kebutuhan khusus di sini kan, maka formasi 82 ini akan diberikan dulu untuk penempatan kita kebutuhan khusus. 54 akan tuntas diangkat menjadi ASN, jadi tinggal menunggu saja nanti untuk pemberkasan ya. Nah, selanjutnya untuk yang pelamar kebutuhan umum dari guru agama Islam ini kan ada 163 kan. Maka dari sisa formasi 82 dikurangi 54 berarti di sini masih sisa berapa, teman-teman? Yaitu masih ada sisa 28. Nah, kemudian dari 163 ini formasi masih ada 28. Berarti nanti akan di-ranking dari yang guru agama Islam 163 akan di-ranking peringkat 1 sampai dengan peringkat 28, itulah yang akan mengisi formasi sisa ini ya. Nah, ini jadi teman-teman nanti bisa melihat untuk rankingnya itu ranking berapa setelah mengecek setelah kita mengikuti cat BKN ya. Ini jadi ini masuk dalam kategori yang guru agama Islam khusus ini aman, kemudian yang di sini kurang aman. Kalau misalkan teman-teman bisa mengecek perankingannya dan ranking di 1 sampai 28 dapat dikatakan itu juga sudah aman. Kemudian untuk guru agama Kristen, nah di sini guru agama Kristen ini adalah formasinya ada 4. Kemudian pelamar kebutuhan khusus ada 1, berarti pelamar kebutuhan khusus yang 1 ini aman, teman-teman. Kemudian guru agama Kristen yang di sini 0, berarti sangat aman ya. Bahkan di sini masih ada formasi yang nantinya akan kosong ya.
Nah, jumlah formasi ada 4, yang daftar khusus hanya 1, umum nggak ada. Berarti ini nanti optimis lulus. Kemudian masih ada sisa formasi yang kemungkinan nanti akan dibuka kembali di tahun 2024. Kemudian untuk guru bahasa Indonesia, kita cek guru bahasa Indonesia. Ini jumlah formasi ada 30, teman-teman. Cukup banyak ya. Guru bahasa Indonesia itu penempatannya di SMP ya. Nah, 30 guru bahasa Indonesia. Kemudian pelamar kebutuhan khususnya dari guru bahasa Indonesia itu hanya ada 9. Ada 9 guru bahasa Indonesia. Dikarenakan pendaftar kebutuhan khusus ini lebih sedikit daripada jumlah formasi, maka dibukalah untuk pendaftaran yang pelamar umum ya. Nah, pelamar umum ini pendaftarnya juga cukup sedikit, yaitu ada 47 kan. Nah, berarti di sini untuk yang formasi bahasa Indonesia 30 dikurangi 9, berarti masih ada sisa berapa? Yaitu ada sisa 21. Masih ada sisa 21. 21 ini akan diperebutkan oleh teman-teman dari pelamar kebutuhan umum, yaitu guru bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk kita guru bahasa Indonesia yang pelamar umum, supaya kita bisa lulus, caranya gimana? Ya, teman-teman harus mendapatkan nilai yang tertinggi kan, karena nanti akan di ranking, yaitu peringkat 1 sampai 21. Itulah yang akan mengisi formasi yang mana dari sisa formasi untuk bahasa Indonesia ini. Nah, di sini guru bahasa Indonesia khusus ini dapat dikatakan aman. Kemudian untuk yang bahasa Indonesia umum ini dapat dikatakan kurang aman. Namun kalau misalkan teman-teman memiliki serdik yang pelamar umum, ini semua dapat dikatakan aman ya. Karena kan untuk kompetensi teknis itu langsung otomatis mendapatkan afirmasi 100%, teman-teman. Kemudian berikutnya untuk guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris ini jumlah pendaftar kebutuhan khusus ini ada 22. Kemudian guru bahasa Inggris yang ada di formasi ini ada berapa? Guru bahasa Inggris ini ada 11 ya. Nah, guru bahasa Inggris ada 11, kemudian pelamar kebutuhan khusus ini ada 22. Berarti di sini persaingannya itu 1:2 kan. Jadi di sini nanti dari pelamar kebutuhan khusus, karena untuk formasinya sudah habis untuk kebutuhan khusus, bahkan lebih ya pendaftarnya, maka di sini kemarin tuh nggak dibuka untuk yang umum ya. Nah, berikutnya di sini nanti gimana peringkangannya. Nah, dari 22 peserta ini adalah di ranking, yaitu peringkat 1 sampai dengan peringkat 11 itu yang akan mengisi formasi. Kemudian peringkat 12 sampai dengan peringkat 22 itu belum bisa diangkat ya di tahun ini. Jadi untuk yang di sini dapat dikatakan belum begitu aman, teman-teman. Namun kalau misalkan teman-teman ini sekolah induk, guru induk sekolah induk ada kebutuhan, maka semoga saja ya nanti kita bisa aman. Nah, berikutnya untuk guru bimbingan konseling ya. Nah, di sini guru bimbingan konseling ini adalah formasinya ada 20. Kemudian untuk pendaftar khusus ada 10. Nah, 10 ini dapat dikatakan sangat aman ya. Kemudian untuk di sini guru BK itu yang umum 20. Berarti di sini 20 dikurangi 10 masih ada 10. Nah, di sini ada 10, maka teman-teman nanti untuk yang pelamar umum BK ini nanti akan di ranking dari 20 ini 1 sampai 10 itu yang akan lulus, dan 11 sampai 20 ini belum bisa lulus ya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya serdik, nah ini harapan besar nih kalau misalkan teman-teman nanti ingin lulus. Berikutnya untuk guru IPA. Guru IPA di sini formasinya ada 20, teman-teman. Guru IPA 20, kemudian pendaftar khusus ini 10, berarti 10 ini dapat dikatakan sangat aman ya. Kemudian guru IPA yang di umum ini ada 46. Berarti di sini masih kurang aman dikarenakan sisa formasi kan ada 10 kan. Sisa formasi 10 akan diperebutkan teman-teman pelamar umum sejumlah 46. Jadinya nanti dapat dikatakan 1:6 ya. Jadi di ranking 1 sampai dengan 10 nanti dari 46 orang ini. Kemudian 1 sampai 10 lulus, kemudian 11 sampai dengan 46 ini belum bisa lulus. Berikutnya untuk guru IPS. Nah, guru IPS itu kalau misalkan kita cek di formasi itu ada 40 ya, cukup banyak juga nih. Guru IPS ada 40, kemudian di sini pendaftar hanya ada 14. Kemudian guru IPS yang di sini ada 79. Nah, berarti di sini untuk yang guru IPS sejumlah 14 khusus ini dapat dikatakan aman. Kemudian untuk yang khusus ini yang umum ini dapat dikatakan kurang aman dikarenakan nanti akan di ranking ya dari sisa formasi untuk IPS. Nah, kemudian yang cukup agak sedikit kurang aman ya, ini adalah teman-teman yang pendaftar guru kelas ini. Nah, guru kelas di sini kalau misalkan kita cek di formasi itu adalah hanya membuka 100 formasi. 100 formasi di sini kebutuhan khusus saja ini ada 245 nih pendaftarnya. Berarti nih, nanti memang kemarin itu nggak dibuka ya. Ini kok masih ada nih guru kelas umum yang bisa mendaftar. Seharusnya ini nggak bisa mendaftar, teman.
Nah, di sini untuk yang pelamar kebutuhan khusus guru kelas ini 245. Ini dia tuh nanti akan di-ranking ya, karena formasi hanya ada 10, di-ranking per kategori, per nilai, yaitu peringkat 1 sampai dengan peringkat 100 ya. Yang peringkat 1 sampai dengan 100 nanti optimis lulus. Kemudian yang 101 sampai dengan 245 ini adalah belum lulus atau nggak bisa lulus. Apalagi yang pelamar kebutuhan umum ini terpaksa bisa mendaftar dan ternyata lulus. Ini adalah teman-teman nanti harapannya sangat kecil, bahkan nanti dapat kita katakan tidak akan bisa lulus ya ini, karena untuk kebutuhan khusus saja ini sudah nggak mencukupi, apalagi umum ya. Berikutnya untuk matematika, coba kita cek untuk matematika. Di sini jumlah formasi hanya ada 10, kemudian pelamarnya khusus hanya ada 5. Ini sangat aman dikarenakan dia itu diprioritaskan, yaitu kurang dari jumlah formasi yang dibuka ya pendaftarnya. Kemudian yang umum ada 48. Nah, ini nanti akan di-ranking. Nah, di sini ada 5, padahal di sini untuk matematika itu ada 10, berarti 5 ini diperebutkan oleh sejumlah 48 nih. Di-ranking 1 sampai dengan 48, diambil 1 sampai 5. 1 sampai 5 lulus, kemudian 6 sampai 48 ini enggak lulus, teman. Kemudian berikutnya guru PJOK. Guru PJOK jumlah formasi banyak juga nih, ada 80. Kemudian untuk pendaftar khusus 35 ini dapat dikatakan aman. Kemudian di sini PJOK masih ada 53. Masih ada 53. Nah, kira-kira aman apa enggak nih? Nah, di sini kalau misalkan dikurangi, yaitu formasi dikurangi dengan jumlah pendaftar kebutuhan khusus, ini ada 35. Berarti di sini masih ada 45 ya. Masih ada 45 formasi. Nah, masih ada 45 formasi diperebutkan teman-teman pelamar kebutuhan umum PJOK. Berarti di sini nanti peluangnya cukup besar juga ya. Jadi dari 53 dikurangi 45, cuma ada sedikit yang gak lulus ya. Di ranking 1 sampai dengan 45 itu yang lulus, sementara yang sisanya ini belum bisa lulus, teman. Kemudian guru PKN ya. Nah, ini untuk guru PKN ini adalah untuk jumlah pendaftar, jumlah formasi ada 10. Kemudian pendaftar khusus sudah ada 11. Nah, 11 ini belum dapat dikatakan aman, dikarenakan nanti akan di-ranking 1 sampai dengan 10 saja, dan 1 ini nanti yang tidak lulus, teman. Nah, ini. Nah, di sini untuk yang khusus, yang umum nggak buka ya. Kemudian PKWU. Nah, di sini ada PKWU, ini adalah jumlah formasi ada 10. Ini adalah pendaftar khusus sudah ada 12. Nanti di-ranking 1 sampai dengan 12 yang lulus, sementara yang 2 ini belum bisa lulus. Nah, ini, teman. Kemudian untuk guru seni budaya nih. Untuk guru seni budaya ini jumlah formasi ada 10. Kemudian pendaftar khusus ini ada 9. Nah, 9 orang ini dapat dikatakan sangat-sangat aman sekali ya. Kemudian untuk seni budaya yang 12 orang ini akan memperebutkan hanya 1 formasi saja. Nah, di sini seni budaya tadi yang mana tadi? Nah, ini ya, ada 10. Ada 10 seni budaya, 9 dikurangi 9 berarti 1 formasi. Nah, 1 formasi diperebutkan teman-teman 12 orang ini. Di ranking yang tertinggi itulah yang nanti akan menempati formasi. Sementara yang nomor urut 2, ranking 2 sampai dengan 12 ini belum bisa lulus ya. Kemudian yang terakhir nih untuk TIK. TIK itu di sini jumlah formasi ada 20. Khususnya yang daftar hanya ada 3. 3 ini 100% optimis lulus ya. Kemudian di sini TIK yang 22 yang umum ini adalah nanti masih belum dapat dikatakan belum aman ya. Jadi 18, 19, 20, 17 ya. Ini adalah sisa 17 karena 17 formasi itu akan diperebutkan oleh teman-teman sejumlah 22. Jadi nanti di ranking 1 sampai dengan 17 yang lulus, kemudian yang 18 sampai dengan 22 ini belum bisa lulus. Nah, itu adalah ketika kita ingin mengetahui kita itu masuk dalam kategori guru yang aman atau tidak, itu caranya adalah seperti itu. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan juga mampu menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar video sebelumnya ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Kalau misalkan kita belum bisa lulus di tahun ini, jangan khawatir, dikarenakan di tahun depan itu sudah ada pelangi yang lebih indah ya. Tentunya nanti berharap kita bisa segera diangkat menjadi SNP 3K sebelum nanti bulan Desember 2024. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.